Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semua tetap sehat ya. Ini adalah hari keempat kita berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa ini bertambah kesabaran kita dalam menjalani ujian pandemi COVID-19 ini. Baik, pada pertemuan hari ini, tanggal 27 April 2020, saya akan memberikan jawaban dari latihan soal yang pernah saya berikan pada tanggal 20 April pekan kemarin. Saya telah mengoreksi beberapa jawaban kalian melalui assignment zoologi. Alhamdulillah, sebagian besar sudah benar ya jawabannya. Insya Allah kalian sudah paham. Namun demikian masih ada beberapa yang kurang dalam memberikan jawaban. Dan di sini akan saya review atau saya evaluasi beberapa hal yang mengapa kalian ini masih ada yang kurang dalam memberikan jawaban. Baik, ini adalah soal yang saya sampaikan pekan kemarin. Ya, jadi ini adalah ruang studio perancangan di lantai 3 yang saya jadikan sampel untuk soal. Jadi supaya kalian bisa membayangkan kondisi yang sesungguhnya di sana. Baik, dari soal ini diketahui bahwa luas ruang adalah 9 kali 8 meter persegi dengan tinggi ruang 3 meter, diterangi oleh lampu TL sejumlah 8 lampu dengan panas atau kalor per lampunya adalah 40 watt. Jumlah orang dalam ruang adalah 40 orang dengan kalor yang dihasilkan 80 watt per orang. Luas dinding yang menghadap keluar adalah 24 meter persegi. Kemudian daya transmisi panas dinding. Jadi dinding ini memiliki kemampuan untuk memindahkan panas dari luar ke dalam sebesar 3,24 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian daya serap dinding, karena dia terbuat dari batu bata yang diplester, pastinya dia memiliki daya serap terhadap radiasi cahaya matahari. Dengan serapannya adalah alfa sama dengan 0,86. Kemudian dinding dari cat warna kuning gading ya, dengan daya serap radiasinya adalah 0,58. Ini memang agak berbeda ya, saya mengambil warna kuning, tidak warna putih yang seperti realitanya. Nggak apa-apa ya, ini hanya untuk latihan saja. Kemudian luas kaca yang menghadap keluar adalah 4 meter persegi. Dengan daya transmisi panas, kemampuan kaca untuk memindahkan panas dari luar ke dalam adalah 4,48 watt per meter persegi derajat Celcius. Tentunya lebih besar kaca ya, memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memindahkan panas ketimbang dinding. Karena dinding punya ketebalan, sementara kaca adalah transparan dan lebih tipis. Kemudian suhu udara dalam ruangan yang kita kehendaki adalah 26 derajat Celcius dan di luar ruangan adalah 31 derajat Celcius. Radiasi matahari, lambangnya adalah I, sama dengan 600 watt per meter persegi, dan daya transmisi radiasi oleh lapisan udara, jadi lapisan udara pun juga dia membawa panas ya, adalah sebesar F, ini adalah O ya, outdoor, sama dengan 10 watt per meter persegi derajat Celcius. Matahari bersinar dan sudut datang matahari terhadap bidang jendela atau dinding adalah 60 derajat dengan faktor radiasi yang masuk ruangan atau solar gain factor adalah 0,60. Panas jenis udara 1300 Joule per meter persegi derajat Celcius dengan pergantian udara tiap jamnya diharapkan adalah 2 kali dalam setiap jamnya. Ya. Ruangan yang digunakan untuk aktivitas
hanya membaca, duduk, menulis, itu tidak terlalu harus banyak pergantian udara. Sementara ruangan yang kondisinya lembab atau ruangan yang banyak aktivitas yang menghasilkan panas berlebih, maka dia harus banyak mengalami pergantian udara. Yang dicari adalah berapakah kapasitas AC yang dibutuhkan untuk mendinginkan ruang, ya. Kapasitas dan jumlahnya mestinya, ya, berapa jumlah AC. Nah, ini kita menghitungnya dengan rumus yang pertama adalah keseimbangan termal. Ya, QM, ya ini mesin, sama dengan Q internal tambah Q solar, matahari, tambah QC, ya, konduktivitas dari dinding, dan Q ventilasi. Langkah yang harus kita perhatikan adalah kita mencari terlebih dahulu suhu permukaan dinding dan selisihnya antara dinding luar dan suhu ruang dalam. Kenapa kok dinding gitu ya? Karena dinding adalah bagian bangunan yang menjadi media pertama berpindahnya panas radiasi matahari dari luar ke dalam ruangan. Dan udara adalah sebagai media penghantarnya. Jadi udara dan dinding adalah media yang bisa merambatkan panas radiasi matahari dari luar untuk masuk ke dalam ruangan. Jadi untuk menghitung kebutuhan AC, selain panas dari luar ya oleh radiasi matahari, juga panas yang ada di dalam ruangan dan juga material dindingnya yang harus kita hitung juga ya. Jadi ini panas di dalam, ini panas karena radiasi matahari, ini panas atau kalor karena dinding, dan inilah panas atau kalor karena ventilasi atau aliran udara yang membawa panas. Oke. Kita menghitung dulu perpindahan panas atau radiasi melalui udara. Ya. Kita hitung selisih suhu antara luar dan dalam, kemudian juga nilai serapan, jadi daya serap dinding, bata, daya serap warna dinding, ya dibagi dengan angka 2 karena mencari nilai rata-rata. Ya. Kemudian suhu permukaan dinding, kita hitung juga, yaitu suhu luar, ditambah radiasi dan daya serap rata-rata dikali dengan suhu sudut datang matahari dibagi dengan daya transmisi radiasi oleh lapisan udara. Ya. Ini dari perhitungan ini kebanyakan sudah benar ya. Dalam hitung sudah banyak yang benar. Baik, kemudian perhitungan kalor. Nah, ini yang harus kita hitung pertama adalah kalor yang ada di dalam ruangan, yaitu dari manusia dan dari lampu. Ya. Ini kita hitung, ketemunya adalah kalor internal 3520 watt. Kemudian panas matahari yang menembus kaca. Ya, ini bidang kaca, luas kacanya, kemudian radiasi mataharinya, kemudian faktor radiasi yang masuk ke dalam ruangan. Ya, ketemu 1440 watt. Kemudian panas melalui dinding dan kaca. Ya, jadi ini yang tembus, ya, ini yang merambat melalui bidang dinding, ya, dan merambat melalui bidang kaca. Ya. Panas dinding ya dan panas melalui kaca. Baik, adalah luas dinding dikalikan dengan daya transmisinya dikalikan dengan selisih suhu permukaan dinding. Ya, ini kan tadi sudah kita hitung selisih permukaan dinding luar dan suhu dalam ruangan. Kemudian panas melalui kaca, ya. Jadi yang dikalikan adalah luas kaca, daya transmisi kaca, dan juga selisih suhu ruang. Ya, kenapa yang dipakai ini? Karena memang suhu ruang, selisih antara suhu luar dan dalam itu lebih panasnya itu dia melalui kaca, ya lebih mudah untuk dihitung melalui kaca. Sementara kalau permukaan dinding ini ya kita harus menghitung dari radiasi, ya, sudut datang matahari dan seterusnya. Dari perhitungan ini ketemu panas dari proses konduktivitas adalah 1813,28 watt. Dan terakhir adalah panas karena ventilasi, ya, panas jenis udara dikali volume ruang, kemudian pergantian udara tiap detiknya, ya,
kemudian dikali selisih suhu. Oke, ini kita hitung. Ketemunya 780 watt. Nah, setelah itu kita jumlah semua. Nah, dijumlah ketemunya adalah 7.553,28 watt. Nah, kalau 1 PK AC adalah 746 watt, ya. Ini angka 746 ini bukan angka yang pasti atau harus sekian ya. Kalau kalian browsing, itu sebetulnya nilai watt ini bisa macam-macam ya, seperti ini. Saya coba untuk browsing ya. Ternyata 1 PK ini ada yang 840. Saya mengambil angka 746. Kalian kalau mau menggunakan angka yang di dalam standar ini juga silahkan. Ya, ini AC yang standar, ini AC yang inverter, ini AC yang low watt. Jadi kalau AC standar ini ya normal, yang low watt ini dia daya listriknya lebih rendah sehingga untuk proses pendinginan ruang juga lebih lama. Untuk yang inverter ini lebih cepat dalam proses pendinginan ruang. Baik, kalau kita misalkan menggunakan angka ini, ya maka dibutuhkan 10,12 PK atau kita bulatkan 10 PK. Sehingga kalau kita akan menggunakan jenis AC yang 2,5 PK, kita cukup 4 buah mesin AC ya dengan ukuran 2,5 PK. Kalau kita menggunakan tabel yang ada ini, ya kita bisa misalkan mengambil 2,5 PK. Ya, 2,5 PK ini AC standarnya adalah 2570 watt. Ya, kita bagi, maka ketemu 2,9 atau kita bulatkan 3 buah mesin AC ukurannya 2,5 PK. Ini agak berbeda ya. Memang ini semakin detail mengukur sebetulnya semakin hasilnya semakin mendekati benar ya, semakin akurat. Kalau ini memang hitungan kasar ya. Hitungannya lebih praktis. Dan tidak menggunakan rumus yang macam-macam ya. Tetapi ada satu lagi hitungan yang kemarin sudah saya berikan juga. Rumus yang kedua yaitu beban penyetupan ya, PTH W ya, lebar kali tinggi H kali I adalah satu konstanta posisi ruang terhadap matahari atau di dalam bangunan itu sendiri. Kemudian L adalah panjang dan E adalah konstanta posisi bangunan terhadap terkenanya radiasi matahari. Baik, ini adalah harus menghitung dengan feet ya, sehingga semua ukuran meter kita rubah menjadi feet. Ya, baik itu lebar ruang, panjang, tinggi, gitu ya. Kemudian posisi dinding terpanjang mengarah ke selatan. Ya. Sebetulnya terpanjang itu kan berarti harusnya 9 kali 3 ya, 27. Tapi soal saya yang tadi, nih. Nah, soalnya ini dinding yang berhubungan dengan luar adalah 24. Seharusnya ini angkanya 27 ya. Saya salah menuliskan, tetapi setelah saya coba hitung, kalau ini angka 27, hasilnya pun tidak terlalu berbeda. Jadi masih 10,4 PK. Ya, jadi masih tidak begitu jauh berbeda dengan kalau lebar ruang yang menghadap ke luar adalah 24. Harusnya 27 ya harusnya. Baik, ini kita kembali. Jadi lebar ruang ya 26,272 feet dikalikan tingginya adalah 10,02 feet. Kemudian I karena dia posisi dinding terpanjang mengarah ke selatan dan dinding langsung berhubungan dengan ruang luar maka E18. Kemudian posisi ruang ada di lantai 3 ya. Lantai 3 dan bagian selatan mengarah keluar. Sedang bagian dinding yang lain berhimpitan dengan ruang lain, maka nilai I adalah 18. Kalau ruangan itu di lantai 1, maka 10 nilainya. Tapi karena dia di lantai 3, ya maka 18. Oke, ketemu angkanya adalah 43.459,7 BTU per H, ya, British Thermal Unit per Hour. Oke, kita lihat ada saya browsing ini, kalian juga bisa melihat dari PPT yang sudah pernah saya berikan ya. Kita mengandaikan jumlah AC yang akan kita cari ya dengan
tabel atau dengan ketentuan bantuan parameter ini, bila kita memilih misalkan AC 2 PK, maka dibutuhkan berapa jumlah AC-nya? 2,4 atau lebih kurang 3 mesin AC dengan kapasitas 2 PK. Oke, jadi ada perbedaan. Kalau yang tadi dengan kondisi ruang yang sama, ini 3 buah AC dengan 2,5 PK masing-masing. Ini 4 buah AC dengan 2,5 PK masing-masing. Dan ini 3 mesin AC dengan kapasitas 2 PK masing-masing. Ada perbedaan. Nah, ini jangan membuat kalian bingung yang mana harus dipakai. Semua benar. Ya, artinya semua rumus bisa dipakai, tetapi memang kalau kita menghitung lebih detail seperti rumus yang keseimbangan termal, maka hasilnya akan lebih mendekati benar. Ya, tetapi bukan berarti yang lain salah. Ya, ini hitungan praktis. Yang sebelumnya juga hitungan praktis. Ya, jadi lebih mudah untuk menghitung dengan hitungan praktis karena tidak berbelit ya rumusnya. Oke, saya kira mungkin itu. Nah, sekarang evaluasi yang akan saya berikan, ada yang menjawab ya bahwa rumus 1 dan rumus 2 itu harus digabung. Jadi jawabannya itu di jumlah rumus 1 dan rumus 2, sehingga jumlah AC-nya banyak sekali, sampai PK-nya sampai 25 PK ya, banyak sekali. Jadi sebetulnya ini berbeda rumus dan juga berbeda tujuan. Ya, oleh karena itu tidak perlu digabung antara rumus 1 dan rumus 2. Kemudian banyak yang belum selesai menjawab. Jadi misalkan ini ya, hanya menyebutkan saja butuhnya 7.553,28 watt, kemudian PK-nya 10 PK, titik. Ya, padahal sebaiknya kita juga harus mengetahui berapa mesin AC yang dibutuhkan. Ya, dan masing-masing berapa PK. Ya, jadi masih banyak juga yang belum selesai dalam menjawab. Kemudian ada juga yang kurang hati-hati dalam mengerjakan. Contohnya misalkan ini, ya. Ini kan luas dinding yang dicari, yang harus dimasukkan, ya. Ada yang memasukkan luas ruang, gitu, ya. Kemudian juga ada yang harus memasukkan ini misalkan daya serap rata-rata ya. Ini sudah benar tapi memasukkannya bukan angka yang seharusnya ya. Nah, kemudian juga misalkan selisih suhu ruang. Ini ada selisih suhu permukaan dinding. Nah, ini cara memasukkan angkanya sama. Selisih suhu permukaan dinding dia masukkan 5, selisih suhu ruang juga 5 ya. Harusnya dibedakan. Kalau dinding itu berarti dia mengambil dari ini perbedaan suhu rata-rata, perbedaan suhu antara permukaan luar dengan permukaan dalam yang melalui bidang dinding. Ya, kalau yang ini selisih suhu ruang dari luar dan dalam, jadi memang berbeda angka yang harus dimasukkan. Kemudian kalau yang ini rata-rata sudah benar, ya jadi saya pikir kalian sudah paham karena sebagian besar jawaban adalah benar ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya biar bisa buat tambah wawasan ya. Kemudian kalian bisa lebih paham tentang bagaimana penggunaan AC, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menggunakan AC sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada langkah yang harus dipahami bahwa menggunakan AC tidak serta-merta kebutuhan yang ada ini kita gunakan, tapi kita harus melihat juga sistem alami juga harus kita manfaatkan. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.